Assalamualaikum, halo sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Momia Zahra Channel di sini. Di video kali ini kita akan bahas tentang manfaat cukup makan 3, 5, atau 7 butir saat berbuka. Ini yang terjadi pada tubuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika salah satu dari kalian berpuasa, dia harus berbuka puasa dengan kurma. Tetapi jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka ia harus membatalkan puasanya dengan air, karena air itu memurnikan. Kurma memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Ayat yang menyebutkan tentang buah ini muncul lebih dari 20 kali, dan memainkan peran kuliner yang penting di banyak negara Islam. Meskipun buah kurma bukanlah makanan utama dalam kehidupan sehari-hari, tetapi buah ini memainkan peran penting. Bahkan, UNESCO telah menempatkan kurma dan tradisinya dalam daftar warisan budaya tak benda. Menurut The Arab Weekly, beberapa sejarawan percaya buah yang dimakan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah sebuah kurma. Buah yang manis dan bergizi ini memiliki ikatan yang kuat dengan Islam. Umat Muslim berharap tradisi memakan buah kurma saat berbuka ini akan terus berlangsung selama ribuan tahun yang akan datang. Tapi tahukah kamu ada sunnah Nabi yang menganjurkan mengkonsumsi kurma dalam bilangan ganjil? Misalnya 1 butir, 3, 5, atau 7 butir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menerangkan salah satu keutamaan makan kurma. Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Lantas, apakah benar dianjurkan berbuka puasa makan kurma harus berjumlah ganjil? Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan, satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim. Maka sebutkanlah kepadaku apa pohon itu. Lalu orang menerka-nerka pohon wadi. Abdullah berkata, lalu terbesit dalam diriku pohon itu adalah pohon kurma. Tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kami pohon apa itu. Lalu beliau menjawab, ia adalah pohon kurma, seperti dikutip dari hadis riwayat Bukhari. Berikut ini 13 manfaat memakan buah kurma, terutama saat berbuka puasa. Yang pertama adalah melancarkan BAB. Dalam sebuah penelitian, 21 orang yang mengkonsumsi 7 kurma per hari selama 21 hari mengalami peningkatan frekuensi tinja dan mengalami peningkatan buang air besar yang signifikan dibandingkan saat mereka tidak makan kurma. Yang kedua, cepat kembalikan energi. Saat berbuka puasa, kita semua disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna terlebih dahulu. Nah, buah kurma ini merupakan rekomendasi pilihan makanan yang paling baik untuk pencernaan, karena buah kurma mengandung banyak nutrisi yang cepat dicerna tubuh, dan hal itu sangat baik jika dikonsumsi saat buka puasa. Yang ketiga, tinggi antioksidan. Kurma menyediakan berbagai antioksidan yang menawarkan sejumlah manfaat kesehatan, termasuk penurunan resiko beberapa penyakit. Antioksidan ini melindungi sel Anda dari radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan reaksi berbahaya di tubuh dan menyebabkan penyakit. 3 antioksidan paling ampuh yang terkandung di dalam kurma adalah flavonoid, karotenoid, dan asam fenolat. Yang keempat, tinggi kandungan gizi. Kurma memiliki profil nutrisi yang sangat baik. Saat dikeringkan, kandungan kalorinya lebih tinggi daripada kebanyakan buah segar. Kandungan kalori kurma mirip dengan buah kering lainnya seperti kismis dan buah ara. Sebagian besar kalori dalam kurma berasal dari karbohidrat. Sisanya berasal dari jumlah protein yang sangat sedikit. Terlepas dari kalori mereka, kurma mengandung beberapa vitamin dan mineral penting selain sejumlah besar serat. Yang kelima, meningkatkan kesehatan otak. Makan kurma dapat membantu meningkatkan fungsi otak. Sebuah studi telah menemukan bahwa kurma membantu menurunkan penanda inflamasi seperti interleukin 6 atau IL-6 di otak.
Tingkat IL-6 yang tinggi dikaitkan dengan risiko penyakit neurogeneratif yang lebih tinggi seperti Alzheimer. 6. Mengurangi haus. Biasanya buah kurma dijadikan makanan untuk berbuka puasa. Kandungan mineral pada kurma yang cukup tinggi dapat membantu Anda agar tidak cepat merasa haus saat seharian berpuasa. Biasanya saat sahur disarankan untuk mengkonsumsi 3 butir buah kurma seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. 7. Mempermudah persalinan. Memakan kurma selama beberapa minggu terakhir kehamilan dapat meningkatkan pelebaran serviks dan menurunkan kebutuhan persalinan yang diinduksi. Studi terhadap 154 wanita hamil menemukan mereka yang makan kurma jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diinduksi dibandingkan dengan mereka yang tidak. Studi ketiga menemukan hasil serupa pada 91 wanita hamil yang mengkonsumsi 70 hingga 76 gram kurma setiap hari mulai minggu ke-37 kehamilan. Mereka berada dalam persalinan aktif selama rata-rata 4 jam lebih sedikit daripada mereka yang tidak makan kurma. Yang ke-8, meningkatkan kesuburan. Tak cuma bisa melancarkan persalinan normal, manfaat kurma yang pasti bakal disukai pasangan suami istri adalah bisa meningkatkan kesuburan, baik pada wanita ataupun pria. Itu semua berkat kandungan asam amino dan sengnya. Di Timur Tengah, serbuk sari kurma atau date palm pollen dijadikan obat untuk mengatasi masalah ketidaksuburan, terutama pada pria. Biji dan serbuk sari kurma pun memiliki senyawa yang bekerja seperti hormon-hormon reproduksi pria dan wanita. Yang ke-9, menstabilkan gula darah. Dengan rasanya yang manis, kurma dapat digunakan sebagai pengganti gula putih. Bonusnya lagi, tak cuma memaniskan, kurma pun kaya nutrisi, serat, dan antioksidan. Meski masih membutuhkan penelitian lebih dalam, buah kurma juga dipercaya bisa memperbaiki kesehatan tulang dan membantu mengatur gula darah. Yang ke-10, melindungi tubuh dari peradangan. Untuk membuat tubuh terlindungi dari berbagai macam jenis radang, kita membutuhkan asupan antioksidan yang cukup, salah satunya dari polifenol. Buah yang satu ini kaya akan polifenol ketimbang buah lainnya. Yang ke-11, memperkuat tulang. Kandungan mineral di dalam kurma mampu membantu dalam memperkuat tulang serta melawan osteoporosis. Kurma juga mengandung selenium, mangan, dan tembaga yang semuanya berkontribusi dalam meningkatkan kepadatan tulang. Yang ke-12, mencegah resiko diabetes. Penelitian yang diterbitkan oleh Nutrition Journal tahun 2011 menunjukkan bahwa buah kurma mempunyai indeks glikemik rendah. Buah asal Arab ini jika dimakan tidak akan langsung melonjakkan kadar gula darah setelah makan. Walaupun rasanya manis, memakan buah kurma tidak serta-merta langsung meningkatkan risiko terkena diabetes. Justru kandungan serat dalam buah ini akan membantu Anda mengurangi risiko diabetes. Karena serat tak larut dicerna lebih lambat di dalam perut Anda sehingga membantu tubuh lebih baik untuk mengontrol kadar gula darah. Yang ke-13, menurunkan berat badan. Bagi Anda yang sedang dalam program diet, kurma adalah camilan yang pas untuk Anda. Kandungan karbohidrat dan serat dengan jenis yang tidak larut membuat Anda dapat merasakan kenyang lebih lama. Namun bukan berarti Anda bisa mengkonsumsinya secara berlebihan. Tetap saja harus menyeimbanginya dengan rutin berolahraga dan makan makanan sehat lainnya, agar usaha menurunkan berat badan Anda semakin sukses. Yang ke-14, mencegah penyakit jantung. Kandungan magnesium dan kalium dalam kurma ternyata berguna untuk meningkatkan kesehatan jantung. Kedua zat ini dapat membantu menurunkan tekanan darah ke tingkat yang lebih sehat. Ditambah lagi kandungan serat dalam buah kurma ini juga bermanfaat untuk mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Selain itu, kurma mengandung antioksidan asam fenolik yang terkenal karena sifat anti radangnya. Asam fenolik dipercaya dapat membantu menurunkan risiko Anda terkena penyakit hipertensi, jantung, dan stroke.
Oke, demikian pembahasan tentang 14 manfaat buah kurma untuk tubuh. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching dan jangan lupa tonton terus video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.